Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya Rabb. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai' an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa yakhafuna yawman tataqallabu bihil qulub wal absar. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh habibul karim wa ana wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati, sama kita muliakan murabbi kalimat-kalimat zikir kita, Abah Habib Fauzi bin Abdullah bin Ali Al-Habsyi. Mudah-mudahan beliau tambah dipanjangkan umur dalam keadaan barakah dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan beliau beserta turunannya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada Habibun Al-Mahbub Al-Habib Fatih Al-Habsyi, dan juga kepada akhi fillah Al-Ustadz Ahmad Khairuddin. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur dalam keadaan berkah dunia dan akhirat. Juga aparatur pemerintah, dalam hal ini alhamdulillah Bapak Kapolsek Kelapa Gading telah hadir di tengah kita. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, kaum bapak, kaum ibu, pemuda dan pemudi, para pecinta Allah dan pecinta Rasulullah yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan malam ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Ada seseorang yang bernama Abul Qasim Syekh Junaidi Al-Baghdadi, di mana beliau amat sangat terkenal dalam pegulatannya. Beliau jawara di zamannya, sehingga musuh-musuh gulat beliau tatkala menghadapi daripada Abul Qasim Syekh Junaidi Al-Baghdadi, mereka ketar-ketir menghadapinya. Akhirnya ada sayembara dari seorang raja. Siapa orang yang dapat mengalahkan Abul Qasim Syekh Junaidi Al-Baghdadi, maka ia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Tapi tidak ada satu pun yang berani di masa itu menghadapi Abul Qasim Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Hanya satu, daripada seorang tua yang berusia 65 tahun. Dia siap untuk menantang gulat daripada Abul Qasim Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Maka sebelum bertarung antara orang tua tersebut,
yang usianya 65 tahun menghadapi Abul Qasim. Maka ia salam penghormatan terlebih dahulu. Lalu ia membisikkan di telinga Abul Qasim Syekh Junaidi Al-Baghdadi, "Wahai Abu Qasim Syekh Junaidi Al-Baghdadi, saya tahu saya tidak akan bisa mungkin untuk mengalahkan engkau. Saya orang yang lemah, pukulan saya lemah, gulat saya lemah, dan engkau orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu engkau ketahui wahai Abul Qasim Syekh Junaidi Al-Baghdadi, saya min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya turunan baginda Rasulullah yang hari ini dan hari-hari kemarin saya dan keluarga mendapatkan kelaparan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari saya belum makan. Maka daripada ini wahai Abul Qasim Syekh Junaidi Al-Baghdadi, mohon engkau pura-pura kalah wahai Syekh Junaidi." Subhanallah, ketika mendengar telinganya ini merupakan dzurriyyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia pura-pura kalah ta'ziman wa takriman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pukulan lemah seorang orang tua 65 tahun, maka terjatuhlah Abul Qasim Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Beliau yang gagah, beliau yang kuat, disoraki, dicemohkan, dihina oleh masyarakat. Katanya orang kuat, katanya orang gagah, tapi terhadap orang tua yang usia 65 tahun ia kalah. Ia tidak bicara, ia tidak mengeluarkan kata-kata, tapi dengan takzimnya beliau, malam harinya Abul Qasim Al-Junaidi Baghdadi, beliau bermimpi dalam tidurnya. Apa mimpi tersebut? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam impiannya, "Wahai Abul Qasim Syekh Junaidi Al-Baghdadi, engkau mendapatkan kewalian dari Allah, engkau mendapatkan kekasih dari Allah lantaran kau memuliakan, mengagungkan dzurriyyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka beliau mengatakan dengan satu kalimat yang indah, "Man hadara maulidan sallallahu alaihi wasallam faqad faza bil iman." Siapa orang yang hadir akan kelahiran maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad faza bil iman, maka yakin kata beliau, ia akan mendapatkan kebahagiaan dengan iman, ia akan mendapatkan kesenangan dengan iman. Bukan dengan kekayaan ia bahagia, bukan dengan kesenangan harta dia bahagia, tapi Allah berikan bahagia bil iman, dengan sebab iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, orang yang bahagia tatkala ia diuji dengan kesuksesan, tatkala ia diuji dengan kesenangan, ia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukur itu menjadikan kebaikan buat dirinya. Dan tatkala orang beriman diuji dengan kesabaran, diuji dengan kesulitan, maka ia diuji tersebut, ia tambah nilai kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesabaran itu menjadi kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin, hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, biiznillah Allah gerakkan langkah kita, Allah gerakkan hati kita untuk hadir di tempat ini. Kita kumpul dengan orang-orang baik, dengan ulama-ulama baik. Insya Allah kita akan pulang menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Inti jamaah yang dimuliakan Allah, dalam acara maulid ini untuk sama kita mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salawat, kita membaca pengagungan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi
النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي النبي يا من حضر النبي زين البشر النبي يا من حضر النبي زين البشر من دنا له الشجر الأزل سلم عليه النبي kan Allah. Sepulang kita dari maulid yang mulia ini, mudah-mudahan Allah tambahkan hati kita hati yang cinta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tambahkan hati kita hati yang cinta kepada Rasulullah dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berharap kepada Allah, malam maulid yang berkah ini Allah tambahkan hati kita, pergerakan kita untuk sama-sama kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan untuk kita semua supaya tambah untuk sunnah-sunnahnya, jalankan tambah sunnah-sunnahnya, baik qobliyahnya, ba'diyahnya, sholat duhanya, sholat witirnya, tambahkan nilai-nilai yang sunnah. Niat untuk cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sampaikan, man hafaza sunnati, siapa orang yang menjaga sunnah-sunnahku, siapa yang berpegang teguh akan sunnah-sunnahku, akramahullahu taala bi arba'i khisalin, Allah akan muliakan kita dengan 4 perkara. Allah akan berikan kita 4 perkara bagi orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah. Yang pertama, al-mahabbatu fi qulubil abrar. Orang-orang yang baik, orang-orang saleh, dalam hatinya akan cinta kepada orang-orang yang menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati mereka, dalam hati orang-orang baik, mereka akan tersimpan untuk mencintai kepada orang-orang yang cinta dengan sunnah Rasulullah. Yang kedua, Allah akan berikan kemuliaan, wal haibah fi qulubil fajarah. Allah akan berikan kegagahan, Allah akan berikan haibah, Allah akan berikan wibawa di hati orang-orang yang fasik. Ketika orang fasik melihat orang-orang yang jalankan sunnah, maka akan diberikan kewibawaan oleh Allah, akan diberikan kegagahan oleh Allah, sehingga orang-orang jahat tidak akan jadi untuk membuat jahat kepada kita. Dan yang keempat, orang-orang yang menjaga sunnah Rasulullah, wasa'atu fi rizki, Allah akan luaskan rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang terakhir, kemuliaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang jaga sunnah Rasulullah, wasiqatu fid din, akan diberikan kekuatan siqah, berpegang teguh dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah kucurkan rahmat dan berkah buat kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang dikuatkan hati dalam istiqamah ke Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada ungkapan Habib Fatih kemarin dari santri, kalau 100 tahun kucing bertapa, kucing gak akan jadi macan ya.
walaupun itu kucing 100 tahun bertapa pengen jadi macan, maka kucing mustahil akan menjadi macan. 50 tahun kita mendekat ke Allah, kita belum bisa seperti guru kita Habib Fauzan, tapi insya Allah dengan kita mendekat beliau, dengan kita cinta mahabbah kepada beliau, maka insya Allah beliau macan yang akan menjaga kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kucing berteman dengan macan, maka tidak ada yang mengganggu daripada kucing tersebut. Ini Habib yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat bagi diri saya dan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.